Selamat malam, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, serta semua anak-anak yang dikasihi Tuhan, warga GPIB di mana saja berada. Saya Pendeta Jennifer Pelupesi Wowor. Saya adalah Pendeta Pelum GPIB yang ditugaskan sebagai dosen di Fakultas Teologi Universitas Kristen Duta Wacana, Yogyakarta. Dalam sukacita perayaan Hari Pentakosta saat ini, marilah kita bersama-sama merenungkan sabda Tuhan. Sebelumnya, mari kita berdoa mohon pimpinan Roh Kudus. Kita satu dalam doa, kita berdoa. Kami hadir dalam ungkapan syukur sebagai arak-arakan persekutuan umat Tuhan yang membuka hati kami untuk menerima karya daripada Roh Kudus yang terus membaharui, menopang, dan menguatkan kami dalam perjuangan hidup dan dinamika yang harus kami hadapi hari lepas hari. Tuntunlah kami sehingga firman Tuhan boleh menjadi berkat. Dalam cinta kasih-Mu, ya Allah Tritunggal yang kudus, kami naikkan doa ini. Amin. Firman Tuhan pada saat ini terambil dari Kisah Para Rasul pasal yang kedua, ayat 14 sampai dengan 21. Firman Tuhan berbunyi demikian. Maka bangkitlah Petrus berdiri dengan ke-11 rasul itu, dan dengan suara nyaring ia berkata kepada mereka, "Hai kamu orang Yahudi, dan kamu semua yang tinggal di Yerusalem, ketahuilah dan camkanlah perkataanku ini. Orang-orang ini tidak mabuk seperti yang kamu sangka, karena hari baru pukul 9. Tetapi itulah yang difirmankan Allah dengan perantaraan Nabi Yoel. Akan terjadi pada hari-hari terakhir, demikianlah firman Allah, bahwa aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia. Maka anak-anakmu laki-laki dan perempuan akan bernubuat, dan teruna-terunamu akan mendapat penglihatan-penglihatan, dan orang-orangmu yang tua akan mendapat mimpi. Juga ke atas hamba-hambaku laki-laki dan perempuan akan kucurahkan rohku pada hari-hari itu, dan mereka akan bernubuat, dan aku akan mengadakan mujizat-mujizat di atas, di langit, dan tanda-tanda di bawah, di bumi, darah dan api, dan gumpalan-gumpalan asap. Matahari akan berubah menjadi gelap gulita, dan bulan menjadi darah, sebelum datangnya hari Tuhan, hari yang besar dan mulia itu. Dan barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan." Perikop firman Tuhan yang kita renungkan pada saat ini berbicara tentang khotbah Petrus yang isinya adalah pembelaan karena banyak orang yang masih saja belum percaya dengan kehadiran kuasa Roh Kudus. Bahkan mereka ada juga yang menganggap kalau Petrus dan orang-orang yang ada pada saat itu mabuk. Oleh karena itu, Petrus kemudian menyampaikan apa yang menjadi pembelaannya. Ia mengatakan bahwa mereka tidak mabuk, tapi itulah bentuk nyata dari karya Roh Kudus yang mereka alami pada hari Pentakosta. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, serta anak-anak yang dikasihi Tuhan, transformasi diri Petrus ini luar biasa. Dari seorang yang biasanya dipenuhi oleh ketakutan, kita ingat bagaimana ia menyangkal Yesus, bagaimana ia juga seringkali dipenuhi dengan keraguan-raguan, menjadi seorang yang dengan berani menyuarakan kebenaran di tengah-tengah situasi yang tidak menyenangkan, ketika mereka
diberikan penilaian yang tidak baik oleh orang-orang yang ada pada saat itu. Petrus kemudian menggunakan legitimasi dari kitab Yoel. Dalam hal ini, kalau kita ingat Yoel 2 ayat 28 sampai 32, yang kemudian dipakai oleh Petrus kepada orang-orang Yahudi yang pada waktu itu masih ragu, untuk kemudian menyatakan bahwa sungguh peristiwa ini bukanlah peristiwa yang patut untuk dikecam atau dihina atau disepelekan, karena peristiwa ini adalah bukti dari penggenapan janji Tuhan. Kalau kita lihat transformasi yang dialami oleh Petrus, dia bersuara di tengah-tengah situasi yang tidak mudah. Dia bersuara di tengah suara-suara penghinaan yang ada. Roh Kudus memang menyatakan kuasa dengan luar biasa. Kalau biasanya kita mengetahui bahwa Roh Kudus itu hadir sebagai penolong, sebagai penuntun, sebagai penghibur, peristiwa khotbah Petrus pada saat ini mau mengingatkan kita bahwa karya Roh Kudus juga bisa hadir di tengah-tengah situasi yang tidak nyaman, di tengah-tengah situasi yang tidak menyenangkan. Disitulah kuasa Roh hadir untuk memampukan kita menjadi pribadi yang berani, bukan untuk lari dari situasi yang sulit, tapi berhadapan dan berjuang, memberi diri untuk hadir di tengah-tengah situasi yang tidak mudah untuk menyatakan transformasi kehidupan. Bukankah ini suara yang biasanya kita kenal di dalam karya kehidupan roh bagi hidup orang percaya? Kalau Bapak Ibu lihat gambar ini adalah gambar dari India. Pelukisnya bernama Jyoti Sahi. Judul dari gambar ini adalah Pentecost atau peristiwa turunnya Roh Kudus, Hari Pentakosta. Kalau Bapak Ibu lihat di tengah-tengah itu ada Maria, tapi dia seolah-olah sedang menyatu dengan bentuk yang seperti benih begitu ya, menyatu dalam tubuhnya. Benih yang dalam tradisi India itu disebut mandorla. Itu mau menunjukkan bahwa peristiwa Pentakosta ketika Roh Kudus hadir untuk memanggil umat percaya yang berkumpul sebagai simbol dari gereja mula-mula. Gereja adalah benih daripada Kristus. Roh Kudus kemudian menghembuskan daya pada gereja untuk berkarya. Karena gereja dipanggil bukan hanya di zona nyaman, tapi juga di tengah-tengah kesulitan, di tengah-tengah situasi yang tidak nyaman, di tengah-tengah suara-suara penderitaan. Kalau kita ingat dalam Perjanjian Lama, Roh Allah melayang-layang ketika bumi belum berbentuk, Kejadian pasal yang pertama. Roh Allah hadir dalam situasi yang chaos. Kita belajar bahwa dalam pemaknaan Ibrani maupun Yunani, roh itu dalam bahasa Ibrani ruah dan dalam bahasa Yunani itu pneuma, adalah seperti angin atau nafas yang memberikan kehidupan pada sesuatu yang mati. Orang yang tidak memiliki ruh atau pneuma adalah orang yang mati, atau dalam tanda kutip mati. Bisa saja dia hidup, tapi tidak memiliki semangat, tidak memiliki daya, tidak memiliki kekuatan. Roh Tuhan menghidupkan. Dia hadir dalam situasi yang chaos untuk memberikan kehidupan. Maka gambaran yang tadi kita lihat dari lukisan Jyoti Sahi, kalau kita lihat di situ yang menarik tidak hanya
murid-murid laki-laki yang biasanya digambarkan dalam peristiwa Pentakosta. Dalam gambar itu banyak juga perempuan-perempuan yang ada. Dalam konteks India, perempuan adalah kaum nomor dua. Di tengah-tengah budaya patriarki yang ada, suara penderitaan bagi perempuan terdengar keras karena mereka seringkali tidak mendapatkan tempat dalam masyarakat. Apalagi ada sistem kasta yang membuat penderitaan menjadi semakin berlapis-lapis. Dalam kenyerian yang paling berat yang dialami oleh orang-orang yang diperlakukan tidak adil, orang-orang yang menderita dan sengsara, disitulah roh Tuhan hadir, menghembuskan kehidupan, memperjuangkan keadilan di tengah-tengah ketidakadilan. Maka hari Pentakosta pada saat ini kiranya memanggil kita untuk tidak hanya meminta Tuhan menuntun kita dengan roh, menghibur kita saat kita sedang berada dalam kesulitan, tapi juga biarlah kita disadarkan bahwa hari Pentakosta mengetuk kita untuk peka dengan situasi yang tidak menyenangkan di sekitar kita. Mengetuk kita untuk memiliki kepekaan dalam menyambut orang-orang yang selama ini terbuang dan terpinggirkan. Roh memberikan daya bagi kita untuk keluar dari zona nyaman dan membantu mereka yang membutuhkan bantuan. Bagaimana kita sebagai warga GPIB merespon suara-suara penderitaan di sekitar kita? Bagaimana kita peduli dengan konflik yang saat ini terjadi di Palestina? Bagaimana kita peduli terhadap saudara-saudari kita di negara-negara yang miskin, yang saat ini kesulitan? Atau ketika mereka punya pergumulan terkait dengan pandemi yang semakin merajalela dan konteks kemiskinan membuat mereka tidak bisa berbuat apa-apa. Bagaimana kita peka, peduli, dan tidak abai dengan situasi-situasi yang seperti itu? Kadangkala dibutuhkan keberanian untuk keluar dari zona aman kita. Kadangkala dibutuhkan kekuatan, daya dorong. Roh Kudus memberikan itu. Oleh karena itu, biarlah kita tidak hidup dalam kotak-kotak yang kita bangun, zona nyaman yang kita bentuk, tapi kita juga berani menyuarakan pembebasan, keadilan, dan suara kebenaran di tengah-tengah dunia yang saat ini bermuram durja karena kepahitan dan kesulitan. Biasanya di GPIB dalam sukacita hari Pentakosta kita suka menyanyikan Kidung Jemaat 241. Inilah hari ke-50 hari Pentakosta. Jangan lupa dengan bait keduanya. Biji benih yang telah ditanam dengan air mata, hidup menjadi tumbuhan dan buahnya sudah nyata. Untuk siapakah hasil pertama ini? Untuk Tuhan sumber anugerah. Perlu ada usaha untuk menjaga dan mengasuh benih Kristus yang ditanam dengan air mata. Bukan hanya karya kuasa roh memperjumpakan kita dengan tawa kehidupan, tapi kadangkala kita juga harus berani mengeluarkan air mata, berjuang bagi mereka yang tertindas, dan melihat bagaimana benih Kristus itu tumbuh dan berbuah. Karena untuk siapakah hasil pertama dari panen yang kita mau berikan ini? Bukan untuk diri kita, bukan untuk kelompok kita, bukan untuk kenyamanan kita, tapi untuk Tuhan, sumber anugerah. Sebagaimana Petrus menyatakan transformasi kehidupan dan menunjukkan bahwa roh Tuhan juga hadir ke atas semua golongan hamba-hambaku laki-laki dan perempuan, tidak pandang batas-batas yang dibangun manusia, maka biarlah kita juga tetap berjuang bersama dengan kuasa Roh Kudus
Dan sebagaimana apa yang dikemukakan dalam ayat 21, barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan, karena kuasa Roh Kudus memberikan kekuatan dan keberanian untuk menyuarakan pembebasan dan kebenaran di tengah-tengah dunia yang membutuhkan. Selamat merayakan Hari Pentakosta. Amin. Mari kita berdoa. Seruan dari firman Tuhan di hari Pentakosta ini telah mengingatkan kami agar tidak hanya hidup untuk diri kami sendiri, meminta Roh Kudus menuntun, menguatkan, dan menghibur kami, tapi kami juga diingatkan atas panggilan kami untuk memberi daya bagi suara-suara penderitaan yang ada di sekitar kami. Bahwa kami juga perlu peka terhadap ketidakadilan, terhadap kemiskinan, dan kehidupan orang-orang marginal di sekitar kami. Sehingga kami tidak menjadi gereja atau kelompok umat Tuhan yang menyuburkan diri sendiri, tapi terus berkarya sehingga kuasa Roh Kudus yang menghidupkan itu boleh menjadi berkat bagi kehidupan orang-orang di sekitar kami melalui karya dan panggilan hidup kami sebagai orang-orang yang dikasihi oleh Tuhan. Kami berdoa untuk setiap pergumulan yang ada di sekitar kami, mereka yang susah, mereka yang kekurangan, mereka yang butuh pertolongan, saudara-saudari kami yang ada di India, yang ada di Malaysia dalam pergumulan mereka, berhadapan dengan pandemi, dengan kesulitan hidup, saudara-saudari kami yang ada dalam pergumulan karena konflik yang ada di Palestina. Tuhan tolong supaya kami juga peduli, kami tidak abai dengan mereka. Ketika spirit daripada Roh Tuhan menghembuskan kehidupan, jangan biarkan kami menjadi agen-agen yang menghancurkan hidup orang lain, yang mematikan semangat orang lain, yang menyulitkan orang lain dengan kekerasan hati kami. Tuhan, tolonglah kami juga ketika kami berada dalam kesulitan hidup yang berat dan pekat. Kami percaya Roh Kudus akan Tuhan nyatakan untuk menolong kami melalui siapa saja, melalui apa saja untuk membebaskan kami. Pakailah kami sebagai gereja Tuhan dalam kebersamaan seluruh warga GPIB untuk menghembuskan daya yang menghidupkan dalam karya Roh Kudus, sumber kekuatan. Amin. Terima kasih Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, serta anak-anak. Tuhan memberkati kita semuanya.